Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Ka'bah adalah faktor terpenting bagi berdirinya kota suci Mekah. Kota Mekah merupakan satu-satunya kota yang dibangun bukan hanya karena semangat pembangunan, melainkan juga karena semangat keagamaan. Kota Mekah sendiri berdiri di atas lahan sempit, dikelilingi pegunungan tandus dan tidak memiliki sumber air yang cukup. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu dengan Sibuhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Dilihat dari peta, Jazirah Arab terbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Batasan-batasan alam yang membatasi Jazirah Arab adalah di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab, di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Mekah berkembang menjadi kota sangat penting secara agama dan politik, bahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi setelah Ka'bah selesai dibangun dan menjadi pusat agama tauhid. Sejak saat itu pasar-pasar bermunculan di sekitar Ka'bah, dan itu kemudian berperan penting bagi kehidupan masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam. Setelah Islam berkembang, Ka'bah merupakan tempat suci umat Islam yang juga menjadi kiblat kaum muslimin seluruh dunia ketika melaksanakan sholat. Dan ternyata Ka'bah ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Kisah Ka'bah tidak lapuk oleh waktu, tidak lekang oleh zaman untuk diceritakan. Selalu hangat diperbincangkan di berbagai kalangan di setiap keadaan. Inilah yang menjadi bukti kemuliaan dan keistimewaan Ka'bah sebagai tempat kiblat seluruh kaum muslimin. Pada tayangan ensiklopedi Islam kali ini, kita akan mengupas tentang sejarah Ka'bah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejarah mencatat bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat. Peristiwa ini bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan khalifah di bumi. Namun para malaikat menampakkan ketidaksetujuannya akan keputusan Allah tersebut dengan mengajukan beberapa pernyataan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, maka para malaikat merasa bersalah dan berdosa. Kemudian untuk menebus segala dosa-dosanya, para malaikat bertawaf berkeliling Arasy sebanyak 7 kali sambil menengadah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, Allah kemudian menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah Arasy yang diberi nama Baitul Ma'mur. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Baitul Ma'mur adalah bangunan masjid di langit, tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Baitul Ma'mur adalah rumah yang di sekitar Arasy yang dimakmurkan oleh para malaikat. 70.000 malaikat sholat di situ setiap hari
kemudian mereka tidak akan kembali. Juga Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Baitul Ma'mur itu adalah bangunan di langit sejajar dengan Ka'bah. Kemuliaan bangunan ini di langit sebagaimana kemuliaan Ka'bah di bumi. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Begitupun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit ketujuh. Untuk itu Nabi Muhammad SAW ketika berlangsungnya peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur karena beliaulah yang membangun Ka'bah di bumi. Setelah diciptakannya Baitul Ma'mur di langit, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Ma'mur dan memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat yang ada di langit. Maka dengan kisah ini para malaikat telah melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Namun menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam lah manusia pertama yang membangun Ka'bah. Penyebabnya adalah kerinduan beliau akan sebuah ibadah bersama para malaikat ketika beliau masih berada di surga. Maka Nabi Adam alaihissalam pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kerinduan hal itu terobati. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan menunjukkan lokasinya malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam untuk membangun Ka'bah tersebut. Seketika Nabi Adam alaihissalam pun menggali tanah dan Hawa memindahkan tanah galian tersebut. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk melaksanakan tawaf. Maka Nabi Adam alaihissalam pun bertawaf mengelilinginya. Demikian juga orang-orang mukmin yang hidup setelahnya hingga saat terjadi bencana at-tufan atau banjir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Ka'bah kembali ke langit agar tidak dicemari dosa penduduk-penduduk bumi. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa yang pertama membangun Ka'bah itu adalah Nabi Sis alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qutaibah dengan ungkapannya, Sis adalah putra Nabi Adam yang paling mulia, paling utama dan paling dicintai Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah penerus dan pengganti bapaknya. Dia adalah bapak seluruh manusia karena seluruh nasab berasal darinya. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi menetapnya Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan Allah dari surga. Seiring dengan waktu berjalan, pada awal diceritakan bahwa terjadinya at-tufan atau banjir di masa Nabi Nuh, lalu Allah mengangkat Ka'bah kembali ke langit hingga sampailah kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menelusuri jejaknya dan membangun Ka'bah yang baru tapi dengan pondasi dan Ka'bah yang lama dengan meninggikan pondasi Ka'bah. Dari sinilah para sejarawan sepakat bahwa Ka'bah pada hakikatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan alasan bahwa Ka'bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari bahwasanya Jibril alaihissalam menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam menuju Hijaz untuk menunjukkan lokasi yang tepat untuk membangun Ka'bah di Mekah. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum Amalik yang sudah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Hijaz. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam, beliau memulai pembangunan Ka'bah dengan membuat tinggi Ka'bah menjadi 9 hasta dan lebarnya 32 hasta dari rukun Aswad sampai rukun Syami yang di sisinya terdapat Hijir Ismail. Beliau melebarkan antara rukun Syami dengan rukun Ghorbi atau Barat menjadi 22 hasta dan antara rukun Ghorbi dengan rukun Yamani menjadi 31 hasta serta antara rukun Yamani dengan rukun Aswad menjadi 20 hasta. Nabi Ibrahim membuat 2 pintu untuk Ka'bah dengan ukuran yang sama.
satu dari arah timur dekat Hajar Aswad dan yang lainnya dari arah barat dekat Rukun Yamani. Beliau juga membuat lubang di dalam Ka'bah, yaitu di sebelah kanan orang yang masuk dari pintu timur, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta Ka'bah. Kala itu Ka'bah belum diberi atap. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat dalam usia 137 tahun dan dimakamkan di Masjidil Haram di dalam Hijr Ismail di depan Hajar Aswad dan berdekatan dengan makam ibunya Hajar. Beliau meninggalkan 12 orang anak. Mereka adalah Nabit, Idar, Adbil, Mubsim, Mushmi, Dauma, Dawam, Masa, Haddad, Sisa, Yathur, dan Nafish, dan jatuh kepada putranya yang bernama Nabit untuk mengemban tanggung jawab mengurus Ka'bah. Setelah itu orang-orang Jurhum mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari putra-putra Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak Nabi Ismail alaihissalam ketika itu tidak ingin menentang saudara-saudara mereka dari suku Jurhum karena kekerabatan. Juga untuk menghormati kemerdekaan agar tidak terjadi peperangan dan saling bunuh. Namun lama-lama anak-anak Nabi Ismail alaihissalam mulai merasa tidak nyaman di Mekah. Akhirnya mereka memutuskan diri untuk pindah dan berbencar di daerah-daerah lain di sekitar Mekah. Adalah Haris bin Maddah sebagai pemimpin Bani Jurhum. Ia kemudian membuat kebijakan untuk membangun pos di pinggiran Mekah yang bernama Qoiqoan. Setiap orang yang masuk Mekah dengan tujuan berdagang harus membayar 10% dari barang niaga mereka. Pada saat yang sama juga Raja Amalik yang bernama Sumaidah bin Haubar juga menguasai bagian lain dari Mekah. Ia juga mengambil 10% dari harta niaga setiap orang yang datang ke Mekah yang melalui tempatnya tinggal. Lalu pecahlah perang antara kedua suku itu dan akhirnya kekuasaan atas Mekah dipegang suku Amalik. Tapi kemudian suku Jurhum berhasil merebut kembali kekuasaan atas Mekah. Seterusnya Ka'bah di bawah kekuasaan suku Jurhum selama 300 tahun. Selama masa kekuasaannya itulah suku Jurhum menambah bangunan Ka'bah dan meninggikan lebih dari bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi generasi akhir suku Jurhum melampaui batas dan berbuat semena-mena. Mereka meremehkan tanggung jawab besar yang ada di pundak mereka. Bahkan mereka merebut harta-harta milik administrasi Ka'bah, termasuk harta benda yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Selain itu, mereka juga bersikap buruk pada tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah. Sampai akhirnya kekuasaan itu dirampas oleh kabilah Khuza'ah. Alasan kabilah Khuza'ah merebut kekuasaan atas Mekah dan Ka'bah adalah karena kabilah Jurhum banyak melakukan kekejian dan berbuat jahat pada jemaah haji serta sering mengambil harta milik Ka'bah. Setelah itu sejarah mencatat kabilah Khuza'ah berkuasa atas Ka'bah kurang lebih 5 abad. Selama itu mereka pun membuat banyak kesesatan. Di antaranya adalah memunculkan tradisi menyembah berhala di sekitar Ka'bah.